berbagi sama kalian semua. Oke, jadi hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat menarik, teman-teman. Judulnya adalah New Normal, New Routine. Jadi normal yang baru ini kita harus mikir rutin atau rutinitas atau habit baru atau kebiasaan baru yang baik. Nah, ini yang mau kita capai hari ini. Nah, aku pengen ajak teman-teman kalau bisa siapin buku notes atau mungkin handphone kalian tapi di airplane mode supaya itu bukan buat chattingan, bukan buat main sosial media, tapi buat nyatet. Soalnya aku percaya ketika kita mencatat apa yang kita dengar, kita bisa lebih ingat. Kalau lebih ingat, kita bisa lebih terapin dalam hidup kita. Oke, semua siap? Dan kalau misalnya ada poin-poin bagus, biar kita bisa rasanya lebih interaktif, bisa kasih jempol-jempolnya, ya kan, ada emoticon jempol, bisa dikasih, atau tulis amin, haleluya, di chat boleh, bebas, atau kalian mau tepuk tangan di layar, it's okay, ekspresin aja diri kalian, supaya kita bisa lebih seru hari ini. Oke, siap ya semuanya? Oke, let's go. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Jadi hari ini kita mau belajar new normal equals new routine. Normal yang baru, kita harus punya habit yang baru, yang baik. Nah, hari ini aku membagikan 5 golden lesson. Aku sebut golden lesson karena aku percaya ini pelajaran-pelajaran emas yang sangat baik kalau kita lakukan, kita terapkan, pasti hidup kita berubah. Kita mulai dari golden lesson yang pertama. Yang bisa saya sarankan adalah milikilah tujuan. Milikilah tujuan. Jadi Amsal 29 ayat 18, bagian A-nya, saya ambil versi bahasa Inggrisnya, dikatakan begini. Where there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada visi, tidak ada tujuan, rakyat musnah, rakyat binasa. Jadi tujuan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Visi di dalam hidup adalah sesuatu yang sangat penting. Saya kasih perumpamaan seperti ini. Anggap misalnya kita di suatu pagi, kita lagi keluar rumah, dan kita lihat ada tetangga kita, si Om udah rapih, dia udah mandi, udah pakai helm, lagi panasin motor, pakai jaket gitu kan. Terus kita tanya, Om mau kemana? Dia bilang, oh iya, saya mau ke Jakarta Selatan. Misalnya dia di Jakarta Utara, dia mau ke Jakarta Selatan. Ada saudara saya ulang tahun, mau dirayain. Oke, kita bakal bilang, siap Om, hati-hati di jalan gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya pagi-pagi kita keluar, ada si Om udah pakai helm, udah nyisir gitu kan, udah wangi, abis mandi, udah pakai jaket, bawa tas, kita tanya, Om mau kemana? Dia bilang, Om juga nggak tahu deh ya, lihat-lihat aja lah, ntar keliling-keliling nggak tahu lah sampai mana, lihat aja sampai mana. Kita bakal pikir, nih Om aneh banget ya gitu. Ngapain macet-macet gitu di Jakarta, udah tahu macet, banyak polusi, tapi dia keluar tanpa tujuan seperti itu, kan kita bakal pikir, nih orang aneh juga ya. Nah sama halnya dengan hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau nggak ada tujuan, kita nggak tahu harus geraknya ke kiri atau ke kanan, kita nggak tahu. Namanya juga nggak ada tujuan. Makanya sangat penting dalam hidup ini untuk punya yang namanya tujuan. Kita mau belajar bagaimana bisa mengalokasikan waktu kita dengan baik supaya lebih produktif. Nah, tapi produktif buat apa? Tujuannya apa? Kita harus punya tujuan dulu. Contohnya misalnya, kalau orang tujuannya pengen jadi atlet basket, kan nggak mungkin setiap hari dia 8 jam malah bikin kue misalnya, kan nggak nyambung tujuannya mau jadi pemain basket, tapi bikin kue sehari-hari, kan nggak nyambung. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa di dalam hidup. Nah, tapi gimana sih cara kita bisa tahu tujuan dalam hidup kita? Kekeliruan kita seringkali kalau pengen tahu tujuan dalam hidup kita, kita nanyanya ke diri kita sendiri. Apa ya yang aku suka? Apa ya yang aku ingin capai? Padahal seharusnya kalau misalnya kita pengen tahu tujuan kita nanyanya bukan ke diri kita, tapi nanyanya kepada Sang Pencipta kita. Pada Kolose 1 ayat 16 dibilang begini, teman-teman. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya tambahin satu ayat lagi. Efesus 2 ayat 10 bilang gini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ternyata kita diciptain Tuhan ini nggak kebetulan, nggak tanpa tujuan, tapi dengan sebuah tujuan. Setiap orang unik, beda-beda, spesifik. Tuhan ciptakan setiap dari kita dengan sebuah tujuan. Kita nggak diciptain sama diri kita sendiri. Kita diciptain sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu tujuan kita diciptain sebenarnya apa, kita harus bertanya kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Makanya kalau misalnya selama ini kita nggak pernah berdoa sungguh-sungguh tanya ke Tuhan tujuan hidup kita apa, mulai hari ini coba tanya pada Tuhan, Tuhan, tujuan aku diciptain itu sebenarnya apa sih? Mungkin Tuhan nggak jawab secara langsung gitu. Pas kita doa tiba-tiba suara dari langit, kamu diciptakan untuk jadi atlet basket. Nggak ada gitu kan.
Tapi ya, kalau misalnya kita berdoa terus-menerus, aku percaya sedikit demi sedikit Tuhan yang akan memperlihatkannya kepada kita. Tujuan kita sebenarnya apa? Pada kitab Yeremia dibilang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Jadi aku percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari tahu tujuan hidup kita tanya kepada Tuhan, Tuhan pasti yang akan memimpin kita kepada tujuan itu. Jadi yang pertama yang bisa aku bagikan adalah milikilah tujuan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar, teman-teman. Nah ini kita udah mulai masuk nih ke new routine, rutinitas baru, habit baru yang harus kita terapin. Setelah kita tahu tujuan kita harus banyak belajar. Salah 1 ayat 5 bilang gini, teman-teman. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi belajar adalah sesuatu yang sangat penting. Ada quotes dari seorang yang pernah saya dengar dari Rick Warren, dia mengatakan begini, if you stop learning, you'll stop growing. Jika kamu berhenti belajar, kamu berhenti bertumbuh. Kalau misalnya pengen bertumbuh, berkembang dalam hidup, kita harus yang namanya belajar. Saya juga di dalam hidup ini belajar terus-menerus. Saya belajar bukan cuma sekali seminggu, tapi setiap hari. Ada sesuatu yang baru saya pelajari. Mungkin saya baca buku baru, nonton video yang membangun, atau mungkin saya lihat di sosial media, tapi yang membangun ya, bukan sosial media yang joget-joget gitu ya. Tapi sosial media yang mungkin ada quotes-quotes bagus, pelajaran-pelajaran bagus, saya pelajari gitu di sosial media saya. Jadi kita harus belajar itu setiap hari. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita pasti akan berkembang dalam hidup ini. Teman-teman tahu nggak sih ada sebuah penelitian yang pernah mengatakan seperti ini. Ketika kita membaca 3 buah buku dari sebuah topik tertentu, kita akan menjadi salah satu dari 10% orang di dunia yang paling ngerti topik itu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita baca 3 buku tentang sejarah Amerika misalnya. Kita akan menjadi 10% orang di dunia yang paling ngerti sejarah di Amerika. Kalau kita baca 3 buku tentang sejarah Amerika. Contoh lain, kalau kita baca 3 buku tentang kupu-kupu misalnya, kita akan menjadi salah satu dari 10% orang di dunia yang paling ngerti tentang kupu-kupu. Nah itu makanya penting banget buat kita belajar, contohnya dari baca buku. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita tahu, semakin kualitas kita pun naik di dalam hidup ini. Ada seorang cici-cici, kenalan saya pernah nanya pada saya, Revi, Cici suka bacain tuh quotes-quotes kamu di sosial media, wih bagus ya Cici, belajar banyak tentang love and relationship. Padahal Cici yang udah nikah, kamu belum nikah, masih jomblo gitu kan. Tapi kok kamu kayak bisa lebih tahu ya dari Cici? Nah, jawaban saya adalah karena saya belajar. Mungkin saya memang belum mengalaminya. Mungkin baru tahu teorinya. Tapi karena saya belajar, meskipun saya belum menghadapinya, saya jadi lebih siap. Sehingga nanti ketika saya menghadapi, saya nggak terkejut. Saya udah belajar dari pengalaman orang-orang yang saya baca, melalui buku dan artikel. Itu lebih baik daripada nggak ada persiapan sama sekali. Contohnya menurut saya ya, banyak orang-orang mungkin di dalam misalnya membesarkan anak ya. Saya kan belum membesarkan anak ya, tapi saya ambil contoh ini aja. Misalnya banyak orang yang membesarkan anak bingung gitu kan. Susah rasanya. Saya percaya ada banyak faktor kenapa sulit gitu membesarkan anak. Tapi salah satu faktor kenapa orang-orang sangat tidak siap karena mereka belum pernah baca buku tentang parenting sebelumnya. Belum pernah belajar sebelumnya. Jadi ketika masuk ke dalam kehidupan parenting, kaget mereka, kesulitan. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang udah baca buku-buku parenting dulu, buku-buku membesarkan anak, ketika punya anak, pasti bisa menjadinya dengan lebih baik. Contoh lain, misalnya kita mau buka usaha misalnya, tapi kita nggak pernah baca buku usaha terlebih dahulu. Pas kita menjalani usaha pertama kali, wah pasti pusing, bingung. Gimana cara manage uang, manage tim, kita bakal pusing. Tapi kalau misalnya kita udah mempersiapkan diri terlebih dahulu, belajar setiap hari, pas kita buka usaha baru kita, meskipun sulit, setidaknya kita udah ada bekal. Udah lebih ready, udah lebih siap. Makanya penting, kalau misalnya pengen bertumbuh dalam hidup, marilah kita belajar setiap hari. Sampai sejauh ini oke semua? Bisa nangkap semua? Kalau oke, boleh kasih jempol-jempolnya? Oke ya. Kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yang harus kita miliki dalam hidup adalah prioritas. Semua katakan prioritas. Kita harus tahu prioritas kita. Jadi ada tiga tipe kegiatan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah important and urgent. Penting dan harus diselesaikan secepatnya. Ini contohnya apa sih? Ini contohnya misalnya kita kerja di sebuah tempat, di sebuah perusahaan. Terus kita dikasih tugas dari bos kita misalnya. Harus kelar malam ini juga. Oh penting dong ini dan juga urgent. Harus dikelarkan secepat mungkin. Contoh lain misalnya yang kuliah. Dapat tugas misalnya dari dosen, malam ini harus dikumpul.
Wah, ini berarti penting dan urgent. Penting dan harus diselesaikan secepat mungkin, karena malam harus dikumpul. Oke? Ini adalah prioritas yang pertama. Penting dan urgent. Nah, tipe kegiatan kedua adalah penting tapi nggak urgent, teman-teman. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya kita kerja di sebuah perusahaan, kita harus telepon seorang klien, tapi deadline buat nelpon kliennya masih 1 minggu misalnya. Penting sih, kita harus lakukan, tapi nggak harus buru-buru amat. Tugas bos yang harus kita kelarkan hari ini, ya itu lebih penting. Itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Jadi ini bisa dibilang aktivitas sekunder yang harus kita lakukan. Itu tipe kegiatan kedua. Nah, tipe kegiatan ketiga, ini adalah not important and not urgent. Nggak penting, dan nggak harus dikelarkan secepat mungkin. Contohnya apa sih? Contohnya nonton drama Korea, main Mobile Legends, nonton Netflix. Seru nggak? Seru, tapi sebenarnya nggak penting dan nggak harus dikelarkan secepat mungkin. Emangnya kamu nggak nonton drama Korea 1 minggu atau 1 bulan, kamu mati gitu? Enggak ya. Biasa-biasa aja ya, menjalani hidup oke-oke aja. Jadi ini adalah bisa dibilang kegiatan tersiernya. Jadi kita harus punya prioritas yang tepat, yang baik di dalam hidup. Kalau misalnya prioritas kita kacau, wah hidup kita pasti kacau, penuh stres. Jadi ingat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang important dan urgent. Penting dan harus kita kelarkan secepat mungkin. Yang kedua adalah yang important but not urgent. Penting sih harus dikelarin, tapi nggak perlu harus cepat itu. Yang ketiga adalah not important and not urgent. Ini biasa hobi kita. Nonton, main game, memang seru, tapi kita harus kelarin yang primer sama sekunder dulu, baru kita lakukan yang tersier. Jadi ketika kita menuruti prioritas ini, kehidupan kita akan lebih baik. Tapi permasalahannya banyak orang yang nonton Koreanya duluan. Nonton Koreanya 8 jam, kerjanya cuma 1 jam gitu kan. Tugas-tugas kita semuanya kita geser. Kita arahkan ke tempat lain. Udahlah buat besok aja, kita undur-undur. Nah ini permasalahan dari kebanyakan orang seringkali. Teman-teman, saya yakin setiap dari kita kalau ditanya, pengen punya masa depan indah atau suram, pasti semua bilang, pengen indah dong, ya kan? Nggak ada yang, oh, kerinduan aku masa depanku suram, nggak ada, ya kan? Pasti, aku pengen masa depanku indah. Nah, tapi kalau misalnya kita di dalam hidup ini terus undur-undur tanggung jawab kita, prioritas kita ke masa depan, kita oper, udah hari ini gue nonton drama Korea aja, hari ini gue main game lah, ini buat besok aja, buat minggu depan. Masa depan kita bakal stres. Diri kita di masa depan nggak akan bilang, thank you gue di masa lalu. Enggak, mereka bakal bilang, rese banget gue di masa lalu. Dia enak-enakan nonton drama Korea, gue yang hari ini stres gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen punya masa depan yang indah, mulailah melakukan apa yang benar hari ini. Lakukanlah prioritas kamu hari ini, supaya kamu di masa depan bisa bilang terima kasih kepada kamu yang ada di masa ini. Kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang pintar di masa depan, mulai belajar hari ini. Kalau misalnya kamu pengen jadi seorang yang mungkin bikin bisnis yang baik di masa depan, kerjakan usaha kamu dengan baik hari ini. Kalau misalnya kamu pengen bikin sebuah kehidupan rohani yang baik di masa depan, mulai baca Alkitab mulai hari ini. Jadi lakukanlah kehidupan kamu dengan baik, milikilah prioritas yang tepat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus jadi pribadi yang rajin. Kita harus punya habits, yaitu menjadi orang yang rajin dan bukan jadi orang yang malas. Amsal 10 ayat 4 bilang gini, teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di Amsal 6 juga kita diajak belajar dari semut. Semut adalah binatang yang rajin, kata Tuhan. Ketika kita malas, kita akan melihat diri kita dilanda kemiskinan. Tapi kalau misalnya kita rajin, kita akan melihat keberhasilan dalam kehidupan kita. Nah, ini benar sekali, teman-teman. Aku pengen kasih sebuah contoh cerita dari seorang atlet basket yang saya suka banget, namanya Stephen Curry. Ada yang tahu Stephen Curry mungkin? Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangan-tangannya. Ya, ada berapa yang cewek-cewek saya udah lihat geleng-geleng. Cowok, saya tahu. Cewek udah geleng-geleng semua, nggak ada yang tahu. Oke. Jadi Stephen Curry ini luar biasa banget. Tapi ternyata dulu Stephen Curry bukanlah seorang yang luar biasa loh. Saya ada nonton sebuah interview menarik banget. Jadi ada seorang pelatih yang bercerita seperti ini. Dulu, pelatih ini dikasih kesempatan untuk melatih di sebuah camp Kobe Bryant. Jadi Kobe Bryant ada kalau nggak salah kerja sama Nike, di mana adain sebuah camp pelatihan gitu. Ada berapa anak-anak remaja, anak-anak muda yang ikut. Salah satunya adalah Stephen Curry. Nah, pelatih ini diberikan kesempatan untuk melatih di camp tersebut. Dan dia bilang, di camp tersebut, dia melihat ada banyak sekali para anak-anak muda yang bertalenta menurut pelatih ini. Tapi Stephen Curry bukanlah salah satunya, menurutnya. Menurut dia, skill atau talent dari Stephen Curry biasa aja. Biasa banget. Dibandingkan yang lain, gak ada spesial-spesialnya kemampuan dari Stephen Curry. Tapi dia bilang, aku tahu Stephen Curry suatu hari nanti akan jadi bintang di NBA. Kenapa? Dia bilang.
Karena setiap kali latihan mau dimulai, 30 menit sebelum latihan dimulai, Stephen Curry udah datang dulu, dia udah latihan nge-shoot sendiri. Jadi ketika para orang-orang yang lain baru datang, mereka masih pakai sendal mereka, masih pakai earphone mereka, Stephen Curry udah basah kuyup. Udah melakukan puluhan, mungkin 100 tembakan terlebih dahulu sebelum latihan dimulai. Dan setelah latihan selesai, ketika yang lain semuanya udah pulang, Stephen Curry belum pulang. Masih di lapangan dia, masih nge-shoot lagi, latihan lagi. Dan pelatih ini bilang, ketika aku melihat apa yang Stephen Curry lakukan, yaitu kerajinannya dia, aku tahu suatu hari nanti dia akan jadi seorang yang besar di dunia NBA. Dan ternyata benar. Bagi teman-teman yang tahu dunia basket, Stephen Curry bisa disebut sebagai the 3-point best shooter in the world. Luar biasa banget, dapat MVP NBA 2 kali. Golden State Warriors, tim yang dia pimpin, menang championship 3 kali. Jadi dia menjadi seorang pemain yang sangat luar biasa. Dan itu semua terjadi nggak secara kebetulan. Pesan moralnya adalah keberhasilan nggak pernah terjadi secara kebetulan. Tapi keberhasilan terjadi karena sebuah keputusan. Stephen Curry ambil keputusan menjadi pribadi yang rajin sejak dia muda. Sehingga ketika dia sudah besar, dia mencapai sesuatu yang luar biasa. Stephen Curry mencapai sesuatu yang luar biasa, jadi pribadi yang berhasil dalam dunia basket. Bukan karena dia hoki, tapi karena dia rajin. Selama ini dia berlatih shooting terus, hingga akhirnya shootingnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalau misalnya pengen berhasil dalam hidup kita, pengen jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, bisa mencari nafkah dengan baik buat keluarga kita, bisa menjadi pribadi yang melihat keberhasilan dalam hidupnya, maka kita harus belajar dan juga rajin dalam hidup kita. Rajin. Jangan jadi pribadi yang males, jangan jadi kaum rebahan. Ini kan mungkin momen-momen kebanyakan dari kita masih stay at home. Nah, di rumah, teman-teman, jangan jadi pribadi yang males, jangan cuma sehari 8 jam nonton Korea. Saya sarankan, ayo kita mulai baca buku, belajar. Atau mungkin yang bekerja dengan sebaik mungkin. Yang mungkin punya bisnis, usaha dengan sebaik mungkin. Yang masih kuliah atau mungkin sekolah, belajar dengan sebaik mungkin. Supaya nantinya kamu bisa melihat masa depan yang indah. Itu poin keempat. Nah, poin kelima, teman-teman. Golden lesson yang terakhir. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ini adalah golden lesson yang paling penting dari semuanya gitu kan. I save the best for the last. Yohanes 15 ayat 5 bilang gini. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, inilah kuncinya. Kunci kita supaya dalam hidup ini bisa berbuah. Gak terletak di dalam kehebatan kita sendiri. Tapi terletak di dalam hubungan kita sama Tuhan. Kita mau belajar sedemikian rupa, kita mau rajin sedemikian rupa, tapi kalau misalnya kita nggak punya hubungan sama Tuhan, kita akan lihat diri kita stress out, kita burn out, kita mungkin bakal dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Nggak bisa maksimal kalau misalnya kita nggak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kasih perumpamaan seperti ini. Pada tahu ya ini apa? Ini adalah handphone ya. Udah semua tahu ya. Ada yang nggak tahu? Tahu lah ya, semoga semua. Ini adalah handphone. Jadi handphone fiturnya banyak banget ya. Bisa untuk flashlight, bisa untuk stopwatch, dengerin lagu, putar video, main Mobile Legends, main TikTok. Ya kan banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, tapi gimana kalau misalnya handphone ini nggak pernah di-charge? Apa yang akan terjadi? Handphone ini nggak bisa digunakan lagi. Meskipun banyak fiturnya, nggak bisa dipakai. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam skill, talent, kemampuan. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah terkoneksi sama Tuhan, kita akan lihat diri kita nggak bisa berbuah dengan baik. Nggak bisa sampai ke potensi maksimal dalam kehidupan kita. Makanya penting untuk mengandalkan Tuhan, punya hubungan sama Tuhan dalam hidup ini. Gimana sih caranya kita punya hubungan sama Tuhan? 2 cara sederhana. Yang pertama adalah berdoa, teman-teman. Doa. Doa adalah sarana komunikasi kita sama Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita akan kenal pribadinya. Semakin kita akan punya kekuatan dari dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baca firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau misalnya kamu nggak pernah baca firman Tuhan, jangan heran kalau misalnya hidup kamu dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, nggak bisa lepas dari dosa. Kalau misalnya kamu nggak pernah mengandalkan Tuhan, kalau misalnya kamu nggak pernah baca firman Tuhan. Makanya, di dalam new normal ini, marilah kita punya rutinitas yang baru. Bagi teman-teman yang mungkin selama ini jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan. Nah, ini saatnya kita mulai baca firman Tuhan. Ini saatnya kita mulai berdoa. Saya sendiri merasakannya ketika saya produktif terus melayani Tuhan, tapi saya nggak bersekutu sama Tuhan, saya akan menjadi sangat lemah. Stress out, burn out.
Kayak Maria dan Marta. Marta melayani terus, kerja terus dia, rajin, hebat Marta. Tapi dia malah ditegur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, kenapa kamu khawatir akan gitu banyak hal? Lihat Maria, dia sedang menikmati bagian terbaik yang gak bisa diambil dari dirinya. Maria sedang duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria sedang menikmati bagian terbaik. Salah nggak sih Marta melayani? Nggak salah, melayani sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita terlalu sibuk melayani, sampai kita salah waktu, sampai kita lupa untuk bersekutu sama Tuhan, nah ini salah. Jadi teman-teman ingat, kita memang harus rajin, harus bekerja keras, harus konsisten, tapi jangan pernah lupa untuk bersekutu sama Tuhan dalam keseharian hidup kita. Karena roh kita sangat membutuhkan Tuhan. Kalau misalnya kita nggak pernah bersekutu sama Tuhan, kita akan lihat kita produktif, tapi stress out. Tapi dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, nggak pernah bisa puas kalau misalnya kita nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Makanya penting, milikilah hubungan yang baik sama Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Oke, saya recap ya apa yang kita pelajari hari ini. 5 golden lesson. Yang pertama, milikilah tujuan. Tujuan kita akan menentukan kemana kita harus melangkah. Kalau kita tahu tujuannya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan cara kita supaya tahu tujuan kita, doa, minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan yang Dia kehendaki. Kedua, adalah belajar. Teman-teman, if you stop learning, you'll stop growing. Kalau misalnya pengen bertumbuh dalam hidup, pengen berkembang, mulai belajar di dalam keseharian hidup kita. Yang ketiga, milikilah prioritas. Ketahuilah bahwa yang harus kita lakukan yang pertama adalah important dan urgent. Kedua, important and not urgent. Ketiga, not important and not urgent. Jangan sampai kebalik. Ketika prioritas kita tepat, kita akan lihat hidup kita pasti lebih rapih, pasti lebih produktif. Yang keempat adalah rajin. Jangan jadi pribadi malas. Ingat, keberhasilan nggak terjadi secara kebetulan, keberhasilan terjadi karena sebuah keputusan. Mulai hari ini, ambil keputusan, kita nggak jadi kaum rebahan, tapi jadi pribadi yang rajin. Kita contoh semut, bagaimana dia rajin mengumpulkan makanan, kita pun harus jadi pribadi yang rajin, jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dan juga jadi berkat buat keluarga kita. Yang kelima, andalkan Tuhan. Hubungan sama Tuhan sangat penting. Nggak ada gunanya kalau kita produktif, tapi jarang bersekutu sama Tuhan lewat doa dan baca firman Tuhan. Karena hubungan sama Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita.